Hai teman-teman, kita mau ngintip ke fasilitas sekarang ya. Ini fasilitasnya Cilandak Koi Center. Pas banget ini tempatnya tengah-tengah Jakarta nih. Lihat pemandangannya. Ternyata ada tanah seluas ini di samping Citos. Nah, kita masuk sini. Selamat siang, happy weekend. Kalian seneng gak sih ketemu sama aku lagi? Pasti kalian kangen kan? Nah, Dominic mau goyang dulu. Sampai kapan ku harus begini? Sampai kapan gak sih tuh? Pemirsa, jadi kalau kalian yang mau nonton ini Dominic goyang terus di video-video berikutnya, ada 3 syaratnya. Pertama, ditonton sampai habis, yang awam jadi paham. Yang kedua, di like, yang penting di subscribe. Sampai kapan gitu goyangnya. Pemirsa, Dominic tuh sekarang ada di Koi Center yang ada di Cilandak. Nah, bagi kalian yang pengen tahu banget gimana sih cara ngebelinya koi, terus tempatnya di mana. Nah, sekarang nih saatnya nih Dominic mau ngajak kalian mengupas abis si pemiliknya, ya kan? Ikutin aja terus. Yuk ikutin aku terus yuk, ketemu sama yang punya kolamnya. Selamat siang, Pak Halo, Pus. Social distancing ya, Pak? Pak Pus, ini kolamnya ya? Iya. Wah, banyak juga ikannya nih Pak Pus ya? Lumayan. Nih pemirsa, sekarang kita udah ada di depan kolamnya Pak Pus. Yang ada ini, namanya apa Pak kolamnya? Koi Center. Cilandak Koi Center. Cilandak Koi Center. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kalian liatin dulu deh ikan-ikannya gede-gede banget gitu. Segede apa sih? Yuk. Oh, ini ikannya ya Pak? Ya, ini ada berapa sih Pak kira-kira? Mungkin ada sekitar 400 ekor kali ya. 400 ekor. Kalau yang ini? Ini yang dipiara dari kecil, sambil belajar dulu waktu masih hobi. Oh gitu. Jadi sekarang udah besar semua. Oh gitu. Kalau dulu hobi, kalau sekarang? Mulai dari hobi akhirnya ketemu teman-teman. Kita ingin bikin satu tempat buat tempat ngumpul-ngumpul. Sekaligus bisa bagi pengalaman buat gitu. Mereka yang baru belajar gitu kan, kalau mau lihat filternya seperti apa. Oh gitu. Sambil bisa lihat ikan-ikan dari berbagai breeder dari Jepang. Oh gitu. Pemirsa, tadinya Pak Pus ini adalah hobi, sekarang jadi kita ingin lebih aktif di komunitas di koi. komunitas koi. Dijualin juga nggak? Ada yang dijual juga. Oh, ada juga yang dijual. Dan untuk pemula di sini ikan yang kualitasnya baik, tapi harganya terjangkau sehingga cocok untuk mereka yang ingin membesarkan dari ukuran tosai. Oh gitu. Coba dong, sini kamu liatin biar pemirsa tuh ngeliat juga di rumah gimana gede-gedenya ikan koinya Pak Pus. Yeah. Liatin dong, tuh gede-gede banget ya Pak. Lumayan. Jadi breedernya ada yang dari Sakai, ada yang dari Taniguchi, ada yang dari Miyatake. Macam-macam, ada yang dari Momotaro juga. Oh gitu. Pak Pus, ini kenapa nih bedanya ikan yang ini sama ikan yang ini dipisahin? Biasanya satu breeder kita kumpulkan di kolam yang sama. Karena datang dari sana dia punya lingkungan kan berbeda dengan breeder yang lain. Jadi ketika datang di Jakarta kita pun sebaiknya masukkan di kolam yang sama. Oh gitu. Untuk ada adaptasi lingkungan. Oh gitu. Boleh nggak sih? Ngeliatnya bisa diinjak nggak sih Pak? Boleh. Nanti kepalanya mentok. Oh oke. Naik Pemirsa, naik. Dominic penasaran nih, pengen naik, pengen lihat gitu. Ayo naik, hati-hati. Ini tapi ini ya Pak ya, ini Ya. aman ya? Aman ya? Aman. Hati-hati kepalanya mentok aja. Oke. Nih pemirsa. Wah, kalau di ikan ini sendiri udah berapa banyak Pak? Itu ada 20 ekor lebih kali. Oh 20 yang itu ekor. Ukuran kira-kira 40 sentian ya. Oh gitu. Oke. Nah pemirsa, Dominic tuh sekarang udah ada di pinggiran kolamnya Pak Pus. Pak Pus, ini ikannya sendiri yang ada di sini ada beberapa ekor? 20-an? Semuanya dari Indonesia? Enggak, dari Jepang. Oh dari Jepang. Kalau yang ini campur? Semua dari Jepang. Oh semua dari Jepang. Oh good ya Pak Pus, keren banget. Pak, boleh nggak sih ngelihat satu gitu diserok? Boleh. Mau yang penting kan nggak nyerok hati Bapak, nyerok ikannya gitu. Mau yang ya mana yang kan? diserok? Mau yang mana yang diserok? Coba dong Pak, liatin satu aja. Ntar ya, ambil serokannya dulu ya. Oke. Pemirsa, ikannya gede-gede dari Jepang loh nih, diimport. Bagi kalian nih, kalian yang mau cari ikan datang aja nih ke Cilandak
Center punyanya Pak Kus. Dia juga ngejualin juga loh ikan-ikannya, bagus banget, bagus keren. Pak. Ini ahlinya nih. Oh Ahlinya gitu. nyerok. Oh gitu, oke. Tuh, dapat 2 malah. Wih, Pak Sugi nyerok langsung dapat 2. wow, tuh coba lihat pemirsa ikannya. Ih, boleh pegang ya? Boleh. Aku Awas dari jebol. kemarin tuh udah ngelatih banget buat megang ikan koi, tapi kenyataannya susah banget ya. Gimana sih? Aduh, aduh, aduh. Nyeprat, awas kaget. Oh gitu. Oh, ini susah pemirsa. Aku belum lihai kayaknya megang ikan koinya. Tuh kan. Si gendut. Pak Put, ini sendiri untuk dari Jepang itu diimpor ke Indonesia berapa lama udah ada di kolam ini? Udah 1 tahun ya kalau yang ini. Oh, di 1 tahun. Iya. Susah nggak sih itu ngerawatnya nih Pak Kus kalau yang Ya, misalnya? kalau buat bener-bener penghobi katanya nggak ada yang susah ya. Ah, Yang penting kita nikmatin saja. oke. Dan ini pada waktu masuk ukurannya paling 20 cm. Oh, 20 cm pas Nggak datang sampai ke 15 Indonesia. cm. Oh. Seperti ini, seperti kolam ini. Oh iya, 1 boleh nanti tahun kita ke kali situ ini. ya pemirsa, Iya. kita lihat-lihat juga, coba kita ke situ ya. Oh, waktu pertama datang itu seperti itu. Ya, kecil-kecil seperti itu. Aduh, aku jadi ngeri nih. Ini bisa diinjakkan ya Pak? Bisa. Awas kepala. Oke. Gimana? Berarti lewat Sini. sini. Oke, di sini. Oke. Naik ke atas. Gini ya Pak ya, lewat sini. Nah pemirsa, jadi ikan yang ini diimpor dari Jepang itu ke Indonesia ya Pak, Ya. masih dalam keadaan ikannya masih 20 cm seperti ini nih. Kebayang nggak 20 cm ikan koi itu kayak gimana? Nah ini nih, bisa di ini juga nggak sih Pak? Serok. Heeh. Oh ini, oh dulu pertama itu dulu segini 20 cm Iya, ya, sebesar ikan koi ini, nih pemirsa iya. lihat nih. Oke, bagus banget ya. Kalau ini sendiri ada berapa ini? Berapa ini? Mungkin ada 50-an kali. Oh gitu. 60. Jadi yang dijual ini yang gimana Pak? Yang mana Pak? Yang- ini? yang mana kecil aja? atau oh, memang semuanya? Iya, betul. Oke. Pak Kus boleh nggak sih kita main games? Kan cara Pak Kus kan katanya penghobi koi, pasti tahu dong banyak tentang koi. Tapi kita main gamesnya di sini. Duduk sambil duduk. Nanti aku kasih pertanyaan bisa? Boleh. Oh boleh dengan senang hati ya. Yang susah-susah ya. Tenang kok, kalau Pak Kus nggak bakalan bisa nyebur juga kan kolamnya soalnya. Oke, sebelum kita mulai main gamesnya, pemirsa, aku mau tanya-tanya dulu sama Pak Kus. Pak Kus bener nggak sih kata kaum Tionghoa kalau misalnya Tiara koi di rumah itu bawa hoki? Saya dengarnya begitu, tapi saya masuk ke koi bukan karena itu, karena memang suka sama ikan Suka koi. ya. Dari sejak kapan tuh sukanya? Ya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Oh 3 tahun yang lalu, tapi udah punya Baru ikan. sih. Tapi udah punya ikan sebanyak ini ya? Ya karena senang memang. Oh iya, Pak, aku mau tanya lagi nih kan, kalau katanya benar nggak sih kalau ikan koi itu import dari Jepang itu cepat lebih mati dibanding ikan koi lokal? Enggak juga. Enggak juga. Asal memang adaptasinya pelan-pelan aja. Seperti di sini kita kolamnya banyak, satu breeder Jepang kita taruh di satu kolam. Oh gitu. Diusahakan tidak dicampur supaya ada adaptasi dulu. Setelah beberapa waktu ya digabung nggak apa-apa. Kalau yang lokalnya sendiri mana kolamnya Pak? Yang mana? Ini di sini nggak ada ikan. Oh nggak ada, lokal. semuanya Semua import. import. Oke, dari penghobi, Pak Kus ini dari penghobi sampai sekarang tuh bikin koi center, dan yang kalian kalau mau yang mau tahu tentang koi dan mau beli ini bisa datang di Cilandak ya Pak ya, Betul. benar nggak sih? Ya. Oke pemirsa, kan katanya penghobi import dari Jepang, suka banget gak? Seberapa besar sukanya sama koi? Wah tuh sekarang sih suka banget sehari-hari. Suka banget ya? Terus main di koi. Gitu ya. Sebelumnya mohon maaf ya, tidak menghilangkan rasa hormat. Aku mau ngajak main games, boleh? Boleh. Harus cepet jawabnya. Ya, siap. Gak boleh dipikir dulu. Siap. Oke, baiklah. Kita mau ngajak main games Bapak ini ya kan. Oke, pilih koi atau istri? Istri. Oh, berarti koinya boleh dong dikasih-kasih. Oke, pilih koi atau istri? Jawabannya istri. Dia takut soalnya, say. Istri
depan pintu udah gini-gini nanti. Oke. Pilih koi Jepang atau lokal? Jepang. Jepang. Kenapa alasannya? Bisa gede. Bisa gede, emang lokal enggak ya? Ya, mentok kali. Mentoknya seberapa sih kalau lokal itu, Pak? Enggak tahu. Mungkin di berapa? Mesti tanya sama suhu ini. 60, 70. Oh gitu. Baiklah. Nanti di sini ada suhunya, nanti next kita wawancarain suhunya, kita kulik ajak main abis. game. Ya, benar. Terus Pak, aku mau tanya lagi nih. Ini cewek atau cowok atau dicampur? Dicampur. Oh, dicampur. Oke, oke. Kasihan Ini kalau dipisah. Oh, kalau dia harus campur ya. Oke, oke. Kayaknya gamesnya dia jawabnya cepet pemirsa. Apa ya? Tadi aku lagi pikir-pikir gamesnya yang bikin dia tuh mikirnya lama. Lama. Ikan koi itu awalannya itu berapa? Satu dari Jepang belinya 1 ekor berapa? Oh, macam-macam. Dari yang mulai harga cukup rendah sampai yang mahal sekalipun ada. Yang paling mahal. Spektrum. Paling mahal berapa, Pak Kus? Saya nggak main yang terlalu high end di sini, lebih baik yang terjangkau oleh penghobi-penghobi. Kalau mau meningkatkan ya bisa langsung beli dari Jepang langsung. Apa terjangkaunya menurut Pak Kus tuh berapa sih biar pemirsa juga tahu? Di sini mulai dari yang 1 juta sampai mungkin 10 juta. 10 juta beli dari Jepang 10 juta. Harga jual kita di sini lah. Oh, kalau beli dari Jepangnya sendiri Macam-macam, tergantung kualitasnya, tergantung breedernya. berarti kalau 5 ekor koi itu bisa dapat berapa tuh kira-kira satu mobil atau enggak, Pak? Kalau yang sudah besar ya bisa ya. Oke, kalau gitu. Pilih mobil atau koi? Koi. Pemirsa, seneng banget katanya pilih koi, mobilnya Pak Kus kita ambil ya. Ditukar sama koi. Baiklah pemirsa, nih sekarang Dominic masih di tengah-tengah kolam ini kan. Nah, kalian boleh aku ajak keliling sambil tanya-tanya kenapa sih perbedaannya kolamnya beda-beda. Setiap kali aku datang kok kolamnya beda-beda, bener nggak sih? Jadi kita pengen tahu juga kenapa dan apa perbedaannya. Oke, ikutin kita terus ya kan. Sampai kapan ku harus begini. Nah pemirsa, kalau sekarang kan udah duduk, udah nggak kepanasan, udah nggak deket kolam, kita ajak ngobrol-ngobrol yang punya, bener nggak sih? Nah, selalu deh, aku selalu bilang bener nggak sih, bener nggak sih? Kalau orang bingung kenapa sih tuh si Dominic selalu bilang bener nggak sih, bener nggak sih? Itu namanya hashtag ya kan, bener nggak sih? Ya kan gitu. Bagus. Itu bikin kolamnya sendiri itu berapa lama sih? Kalau ini saya bikin 2 tahap. Pertama renovasi kedua itu kurang lebih 5 bulan saya bikin. 5 bulan. Tapi untuk kolam itu bisa mature dimasukin ikan ya perlu waktu lagi beberapa bulan lagi. Berapa bulan lagi? Totalnya berapa lama? Mungkin kolam itu bisa mulai stabil setelah 1 tahun. Jadi memang koi itu harus sabar lah. Harus sabar ya. Melatih kesabaran. Sabar, katanya koi itu melatih kesabaran. Seperti kesabaran aku yang menunggu kamu. Pak, itu jadi pas bikin kolam itu memang sudah ada koinya atau belum? Memang kolamnya dulu, baru nanti akan beli koinya? Harus kolam dulu, karena Harus infrastruktur kolam nomor dulu. 1. Kalau infrastruktur udah salah, ketika saya awal di hobi, itu 1 kolam mati semua. Oke. Karena memang infrastrukturnya salah. Jadi kita berguru, belajar sama yang sudah pengalaman, bongkar, renovasi. Jadi saran saya kepada teman-teman penghobi yang baru, ngumpul sering-sering ngobrol sama yang pengalaman supaya uang sekolahnya nggak terlalu banyak. Tuh, saran ya. Jadi uang sekolah ada bahasa loh. di penghobi koi uang sekolah nggak banyak, maksudnya nggak mahal, nggak tambah mahal. Terus apa tanggapan? Kan biasa kalau cowok tuh kan kalau udah hobi banget itu. Terus tanggapan keluarga sendiri tentang koi ini apa? Bapak hobi koi ini? Ya mungkin karena kalau koi itu kebanyakan kita di rumah menikmati ikan, keluarga mungkin lebih tenang daripada hobi-hobi yang lain yang harus ngelayap keluar. Oh gitu, kayak mendukung ya keluarga ya. Ya. Terus istri sendiri suka nggak Pak sama koinya? Enggak seberapa, di rumah saya hanya sendiri saja yang suka. Di rumah hanya sendiri ya. Tapi di tempat tinggal juga? Tempat tinggal saya. Oh, tempat tinggal. Oke, Ya. luas ya. Ini khusus koi lah ini ya, koi, kolam dan ada taman-tamannya ya Pak ya. Ya. Oke. Bagus banget sih Pak ini. Terus kasih. dari penghobi sampai penjual. Iya. Ya, penjual sebetulnya saya lebih ingin jadi
sarana untuk teman-teman berkumpul, bisa berbagi pengalaman. Karena memang teknik memelihara koi ini tidak ada hentinya ya. Mereka yang sudah bertahun-tahun pun masih belajar lagi bagaimana kita memaksimalkan potensi dari koi itu sendiri. Oke, gitu ya. Awal mulanya tuh bisa suka banget sama koi itu gimana sih? Apa pertama lihat teman dulu atau apa dulu gitu? Saya memang dari kecil itu sudah hobi ikan. Dari dulu itu ikan koi belum banyak, saya miara ikan koki. Oh, Nah, ikan kemudian koi saya sama koki itu beda ya? beda. Ikan koki kan yang biasa orang piara itu yang kepalanya besar, yang perutnya besar. Oh gitu, oke. Jadi memang dari kecil saya menyukai ikan. Ketika saya sibuk dengan pekerjaan, ditinggalkanlah hobi ikan itu. Kemudian saya retired, pensiun, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Mulai lagi. Akhirnya pindah ke koi karena memang melihat koi di rumah teman kok jatuh hati. Oh gitu. Akhirnya muncul lagi dia tuh bergejolak lama tuh untuk Betul. ini ya. Ya. Ngetin koi ya Pak. Maksudnya mulai penghobi lagi, mulai inget-inget lagi. Bener nggak Betul. sih? Oke. Betul. Pak, perbedaannya apa? Kenapa kalau ikan koi dari Jepang itu lebih gampang mati dibanding lokal? Apa karena pengirimannya? Ini tadi kita udah nanya juga sih sebelumnya pemirsa. Tapi alangkah bagusnya kita tanya lagi ya. Karena kan lagi duduk santai biar lebih detail. Gitu. Kenapa? Apa karena pengirimannya atau apanya? Sebetulnya persepsi ikan Jepang lebih cepat mati itu tergantung penanganan ketika ikan itu baru datang dari Jepang. Kita tahu di Jepang itu suhunya berbeda dengan di Jakarta, iklimnya juga berbeda. Nah, itu handlingnya harus hati-hati di 1 bulan pertama. Terkadang kalau nggak mati ya warnanya drop dan sebagainya. Jadi kalau 1 bulan dia sudah aman, biasanya kedepannya pun akan aman. Oleh karena itu, handling di awal-awal ketika ikan baru datang itu yang menjadi titik kritis untuk ikan dari Jepang. Jadi persepsi bahwa ikan Jepang itu lebih mudah mati dari ikan lokal, ya tergantung handling aja. Masa transisi 1 bulan pertama ini yang menentukan. Oh iya, oke. Karena emang dari suhu juga udah beda ya. Betul. Itu. Oh jadi suhu juga pengaruh banget loh sama ikan koi, apalagi yang ikan koinya dari import ya. Betul. Bener. Kalau ikan koi sendiri dari Jepang sama yang lokal itu makannya susah nggak? Perbedaan makannya susah nggak ikannya sendiri? Sebetulnya ikan itu mau makan ketika kestabilan airnya baik. Jadi nafsu makan ikan itu akan bertambah ketika suasana airnya itu nyaman untuk dia. Nyaman tuh artinya dari segi kimia, dari segi suhu, bisa kita jaga kestabilannya. Oleh karena itu beberapa penghobi menginvestasikan pendingin air. Tujuannya bukan hanya mendinginkan, tapi menjaga suhu air kolam tersebut. Supaya jangan terjadi swing yang besar antara siang hari dengan malam hari. Jadi dijaga. Gitu ya. Jadi pemirsa sebenarnya nggak ada bedanya. Cuma namanya ikan kan, sama aja kayak manusia dia biasa ke Jepang, terus tiba-tiba ke daerah tropis Indonesia kan. Pasti kan ada ini ya, ada masa transisinya. Jadi itulah kenapa sebenarnya ikan dari Jepang itu nggak gampang mati. Cuma dia masa transisinya gitu. Tergantung si penghobinya itu gimana mengurusnya semasa transisi si ikan tersebut. Begitu pemirsa. Denger nggak kamu? Jangan lupa ditonton sampai habis. Yang awam jadi paham, di like, di subscribe paling penting ya kan? Gitu. Pak Pus, paling enak untuk meliharanya sendiri menurut pribadi Pak Pus itu ikan dari import atau lokal? Saya terus terang belum bermain yang koi lokal. Karena sebetulnya dari segi biaya memelihara ikan lokal atau import itu sama saja. Kita perlu listrik, kita perlu air, sama saja. Jadi saya pikir lebih bagus kita memelihara yang memang kita bisa nikmati jangka panjang. Jadi saya belum terlalu banyak pengalaman. Saya nggak katakan ikan lokal itu lebih jelek, enggak. Tapi biar bagaimanapun saya suka ikan size yang bulky. Dan itu bisa diperoleh dengan ikan-ikan dari import ya. Bisa sampai 1 meter, kemudian badannya bisa bulky. Jadi kalau dari segi warna, pattern yang lokal pun baik sebetulnya. Tapi saya lebih fokus kepada yang import.
Dan juga saya tidak menghandle sendiri ketika barang itu datang. Ada ahlinya yang menjaga masa transisi. Jadi pesan buat teman-teman kalau beli koi import jangan yang baru datang dari Jepang, yang sudah melewati masa transisi tadi, pasti aman. Oke. Ini penting banget. Nah pemirsa, udah di penghujung acara nih, matahari juga udah turun ya kan, kita juga udah mengupas habis. Ingetin sekali lagi bagi kalian penghobi yang mau beli ikan koi dari kisaran harga 1 juta sampai 10 juta, itu datang ke sini di Koi Centernya Pak Kus yang ada di Cilandak. Kalau gitu Pak Kus tolong dong minta paling seksi Koispedia, bilang gitu nanti aku yang seksi-seksi ya. Koispedia Yang awam aja dipaham. Sampai kapan ku harus begini. Pokoknya kalian yang mau ngeliat Dominic goyang di video selanjutnya, pokoknya di like, di subscribe, ditonton. Yang awam jadi paham. Pokoknya thank you. Happy weekend. Sip. Berapa